Ada kebijakan terbaru lagi soal lockdown ini guys. Jadi ada beberapa kabupaten atau distrik ya. Jadi ada beberapa distrik, kalau nggak salah sekitar 6 distrik di kota Madinah atau di provinsi Madinah, di lockdownnya sampai 24 jam guys. Dan di sini pun soalnya kalau kita melanggar di sini kita bisa didenda 10.000 real kalau dengan currency atau kurs hari ini 4.200-an, atau kalau kita paskan aja 4.000 rupiah satu realnya udah kita didenda sama pemerintah kerajaan di sini sekitar 40 juta. Kemarin saya mendengar kabar sekitar jam 11 malam terjadi peristiwa cukup menyedihkan ya di Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panji di sini. So sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa tulis subscribe dulu channel ini dan nyalain juga tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan langsung di follow aja Instagram saya di bawah. Nah guys, sebelum lanjut nonton videonya, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman semuanya kalau channel ini berubah nama guys. Dari awalnya Panji El Medina Channel menjadi Panji El Wahyudin. Apa alasannya? Karena alasannya untuk memudahkan dalam pencarian di keyword pencarian di platform YouTube atau di browsing aplikasi browsing lainnya. Makanya saya rubah Panji El Wahyudin sekarang. Dan ini juga adalah nama asli saya biar gampang aja gitu. Karena di seluruh atau di semua medsos saya namanya menggunakan nama Panji El Wahyudin. Nah guys, jadi sekarang saya pengen berbagi informasi ke teman-teman semuanya masih seputaran Saudi Arabia dan khususnya di Madinah Al Munawwarah yang masih berhubungan dengan COVID-19 atau COVID-19 coronavirus guys. Saya di sini tidak menginformasikan atau menakut-nakuti atau membuat panik teman-teman semuanya, tapi di sini saya pengen ngasih tahu kalau di sini meskipun Saudi Arabia adalah negara maju, tapi mereka nggak main-main atau nggak menganggap sepele dengan keadaan yang sudah darurat ini guys. Nah guys, dan masalah banget, jadi pemerintahan kerajaan Arab Saudi ini memang mereka serius banget atau tidak menganggap sepele dengan merebaknya wabah virus corona ini, karena memang dari hari ke hari kasusnya semakin urgent guys. Di sini semakin darurat karena kasusnya semakin hari semakin bertambah. Dan hari ini pun ketika saya membuat video saya mendapat informasi jadi ada sekitar 1.299 kasus yang terinfeksi atau yang terpapar dari virus corona ini, dan 8 orang meninggal dunia. Untuk yang recovery-nya saya kurang tahu berapa pastinya, nanti saya bakal tampilkan aja di sini di videonya guys. Dan ini adalah urusan kita bersama, selain pemerintah pun kita bagaimana caranya membantu untuk memutus rantai dari penyebarannya virus corona ini, salah satunya dengan cara stay at home atau melakukan social distancing, atau ketika kita berdiskusi atau berbincang dengan teman atau kerabat ya usahakan untuk 1 sampai 1,5 meter guys. Dan jangan lupa juga kita harus mencuci tangan dan lakukan seperti apa yang diberikan oleh para petugas medis, seperti tips-tips yang diberikan oleh para petugas medis dan standar dari WHO guys. Dan kembali lagi, jadi memang di sini pemerintahan kerajaan Arab Saudi lagi gencar-gencarnya memerangi dari wabah COVID-19 ini, karena ini memang nggak bisa dianggap sepele, ini udah menjadi urusan semua umat manusia di dunia. Jadi bagaimanapun caranya sebelum kita mendapatkan vaksin, atau mereka yang para ahli petugas medis pastinya sebelum
menemukan vaksin atau membuat vaksinnya, karena memang katanya memerlukan waktu. Tidak ada salahnya kita mencegah dari penyebaran atau memutus tali rantai dari penyebaran penularannya si virus corona ini guys. Soalnya ini penularannya memang sangat cepat banget gitu loh. Dan saya dengar berita pun dari para ahli kesehatan, dari ahli virus, ahli pandemi, pokoknya dari semua deh. Dengar banyak berita, mungkin teman-teman semuanya juga pasti sudah mendengarkan berita dari berbagai stasiun televisi di seluruh dunia dan khususnya dari Indonesia. Memang ini sudah tidak bisa dianggap sepele lagi guys. Saya di sini nggak bermaksud untuk memberikan berita yang tidak akurat. Insya Allah beritanya akurat karena saya ambil langsung dari berita-berita terpercaya yang ada di Saudi Arabia. Cuman di sini permasalahannya guys, karena di sini kan sistemnya sistem kerajaan, jadi kita ini harus berhati-hati dalam menyampaikan berita karena pemerintahan keamanan di sini memang ketat banget. Sedikit-sedikit harus ada dendanya, sedikit-sedikit kita akan berurusan dengan pihak otoritas yang ada di sini guys. Tapi insya Allah ini beritanya informatif dan bisa dipercaya karena saya langsung ambil dari surat kabar resmi dan Kementerian Kesehatan yang ada di Saudi Arabia. Dan kemarin pun ke Kerajaan Arab Saudi, khususnya untuk di Provinsi Madinah, di wilayah Madinah yang di mana tempat saya tinggal, ada kebijakan terbaru lagi soal lockdown ini guys. Jadi ada beberapa kabupaten atau distrik ya. Jadi ada beberapa distrik, kalau nggak salah sekitar 6 distrik di kota Madinah atau di Provinsi Madinah, di lockdownnya sampai 24 jam guys. Jadi memang udah nggak bisa keluar. Kenapa? Karena mereka melihat dari kondisi yang semakin hari mungkin semakin memburuk. Nah, buat teman-teman semuanya, tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan, dan saya pribadi juga mengingatkan kepada diri saya dan ke teman-teman semuanya. Semoga ya dengan adanya wabah ini kita bisa semakin mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wabah ini pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran untuk kita agar kita semakin mendekatkan diri lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala guys, meningkatkan dari segi ibadah kita dan berbuat amal yang baik, zakat dan lain sebagainya. So kita harus tetap jaga kesehatan seperti yang dikeluarkan standar dari WHO ya guys. Ada beberapa tips seperti jangan lupa cuci tangan dengan sabun, terus kalau bersihin katanya pakai siku atau dengan dalam kayak gini. Dan katanya sih untuk yang sehat tidak dianjurkan untuk memakai masker. Untuk yang sehat tidak dianjurkan memakai masker, dan masker ini penggunanya hanya orang yang sudah mempunyai gejala flu. Bukan berarti yang flu ini terpapar atau terinfeksi virus corona ya guys. Mungkin aja kita lagi flu biasa, tapi alangkah baiknya kalau yang sudah merasakan kurang enak badan ataupun flu, demam, langsung pakai masker dan minum obat secara teratur sesuai anjuran dari dokter. Harapannya di sini kita semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya pastinya, dan tidak lupa juga kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya di Madinah ini memang sudah stop kerja hampir 1 minggu guys ya, nggak ada aktivitasnya di rumah aja. Makanya saya buat video ini juga di rumah. Jadi buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita mentaati peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimanapun berada. Yang di Indonesia taat kepada aturan pemerintah yang di Indonesia, yang di negara-negara lain pun termasuk di Saudi Arabia, taatlah kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama guys. Karena kita nggak bisa anggap sepele dengan wabah virus ini, soalnya ini kan obatnya pun belum ditemukan, terus atau vaksinnya itu belum ditemukan, dan banyak berita, dengar berita tapi saya kan kurang tahu. Jadi saya orang awam yang nggak tahu dalam bidang kesehatan, kita serahkan aja
ke tenaga medis, semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan, tawakal, tetap ikhlas dalam menjalankan tugas karena mereka sedang melaksanakan tugas mulia guys. Dan untuk yang di Indonesia, sekali lagi taati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Dan di sini pun soalnya kalau kita melanggar, di sini kita bisa didenda 10.000 real kalau dengan currency atau kurs hari ini 4.200-an, atau kalau kita paskan aja 4.000 rupiah satu realnya, udah kita didenda sama pemerintah kerajaan di sini sekitar 40 juta kalau melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan otoritas setempat guys. Jadi kemarin saya mendengar kabar sekitar jam 11 malam terjadi peristiwa cukup menyedihkan ya, di Riyadh. Soalnya ada kiriman, ada penyerangan rudal balistik yang dikirim oleh pemberontak Houthi dari Yaman, dikirim ke Riyadh dan daerah sekitar Jizan atau Zazan, saya kurang tahu tempatnya. Yang jelas alhamdulillah pihak pertahanan di sini sigap sekali sehingga bisa menghalau si rudal balistik tersebut. Cuman di sini katanya ada 2 korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi alhamdulillah tidak memakan korban banyak karena memang berhasil dihalau sekitar 2 orang korban. Itu juga bukan dari ledakan si rudal balistik tersebut, tapi dari puing-puing rudal tersebut yang terjatuh ke bawah guys. Seperti itu. Dan di sini juga nggak tahu ya, di tengah merebaknya virus corona ini terjadi juga peristiwa menyedihkan, pengiriman rudal dari Yaman oleh pemberontak pemberontak Houthi atau apalah, nggak tahu, saya nggak mau ikut campur. Yang jelas sesuai berita yang ada di website insya Allah terpercaya dan resmi di Saudi Arabia, dan dari berbagai berita surat kabar elektronik lainnya yang saya ambil, saya kutip di sini. Semoga ini tidak salah. Dan kalau ada pun kesalahan, teman-teman semuanya bisa koreksi di kolom komentar dan bisa ingatkan saya, karena saya sadar saya juga hanya manusia biasa. Jadi masya Allah, di sini memang benar-benar pemerintahnya peduli terhadap masyarakatnya, dan masyarakatnya pun tetap turut taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan di sini guys, di Saudi Arabia. Jadi nggak ada lah, maksudnya yang melanggar, mereka juga takut dan taat karena untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama, untuk memutus tali rantai penularan atau penyebarannya dari virus corona ini guys. Jadi apa salahnya di Indonesia juga, karena pemerintah juga kan sudah mengeluarkan kebijakan untuk diem di rumah aja, keep strong, tetap sehat, tetap kuat, tetap lakukan, pokoknya jaga kesehatan deh. Dan sekali lagi saya juga mengerti kalau soal ekonomi, seperti untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah, kalau nggak nyari nafkah atau nyari uang tiap hari, mereka ya nggak bakalan punya uang, termasuk saya pun gitu. Maksudnya saya juga ya orang biasa. Jadi ya mudah-mudahan kepada pemerintah segera memberikan santunan atau memberikan logistik untuk ke keluarga-keluarga yang membutuhkan, kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya semoga segera direalisasikan dalam artian secara merata, tidak, kan saya lihatnya beritanya di sebagian tempat ada, cuman belum sampai ke tempat yang lainnya. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pemerintah di Indonesia khususnya segera memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, yang pastinya sembako atau kebutuhan logistik lah untuk keperluan di rumah selama diterapkannya aturan di rumah aja. Karena ya kita mengerti dengan keadaan perekonomian kalangan masyarakat menengah ke bawah, nah seperti itu. Dan untuk teman-teman semua yang khususnya ada di Madinah Al Munawwarah, sama tetap jaga kesehatan, tetap taati peraturan. Dan alhamdulillah untuk ke daerah tempat saya tinggal di Sultanah Street atau di daerah Sultanah nggak
jadi nggak dilakukan lockdown sampai 24 jam, masih sama dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, dan mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi dilarang untuk keluar guys. Dan resikonya ya tadi, selain kita mungkin naudzubillah min dzalik ya, mungkin bisa terpapar atau terkena infeksi virus corona, juga pihak keamanan di sini khususnya polisi dan tentara bisa menangkap kita dan mendenda kita sebesar 40 juta rupiah lebih kalau untuk currency hari ini, karena 10.000 real itu karena 1 real itu setara dengan 4.200 real, 4.200 rupiah, sorry. Nah, pokoknya teman-teman semua bisa lihat datanya di sini karena saya udah mengumpulkan data dari berbagai sumber yang insya Allah akurat, dan kalau ada pun ketidakakuratan datanya, teman-teman bisa komen di bawah, bisa koreksi lagi, bisa luruskan lagi, bisa dibenarkan, karena saya juga hanya manusia biasa, hanya sekedar memberikan informasi ke teman-teman semuanya yang dimanapun berada, dan khususnya di Saudi Arabia dan khususnya lagi di Madinah Munawwarah. Jadi keadaan kami di sini alhamdulillah untuk pribadi kita personal gitu baik-baik aja, alhamdulillah tidak ada yang terdampak, dan naudzubillah min dzalik, semoga dijauhkan dari segala wabah dari bahaya. Kita baik-baik aja di sini. Jadi teman-teman juga dimanapun berada nggak usah panik, nggak perlu panik, karena insya Allah kita bersama-sama akan memutus tali rantai dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menghilangkan, mengambil, mencabut dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Karena yakin kita sebagai muslim bahwa ini adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, stay at home, stay healthy, apalagi stay safe ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya udah nonton videonya sampai habis. Semoga suka dengan videonya. Jika suka, tekan tombol like-nya dan di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Dan terima kasih juga kepada semua subscriber saya yang sudah berlangganan ke channel saya, dan semoga konten-konten video ini memberikan manfaat dan informasi yang informasi yang akurat ke teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Kita ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.